Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidzah, para sesepuh, bapak-bapak hadirin jamaah majelis taklim Masjid Jami Al-Inabah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat-Nya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patutlah kita syukuri karena dengan barakat nikmatnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, rumah daripada rumah Allah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Safwatut Tafasir. Kita akan melanjutkan bacaan kita yaitu pada halaman 172. Pada malam hari ini kita akan membaca ayat yang berikutnya dari surah Al-Baqarah yaitu ayat yang ke-270 sampai ayat yang ke-274. Ya, halaman 172 baris ke-5 dari atas, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, pengarang kitab ini yaitu Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, di awal pembahasan, ya, sebelum mentafsirkan ayat yang akan kita baca ini, muallif atau pengarang kitab ini selalu memulai dengan pembahasan tentang al-munasabah, ya, yaitu keterkaitan atau hubungan antara ayat yang akan kita baca dengan ayat yang sudah kita baca. Ya, apakah kaitan atau hubungannya ada atau tidak? Nah, nanti akan dijelaskan dalam pembahasan tentang al-munasabah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-munasabatu. La tazalul ayat tatahaddas anil infaqi fi wujuhil birri wal khair. Wa a'laha al-jihadu fi sabilillahi.
wal infaq li'a'la'i kalimatihi wa turaghibu fi ikhfa'is sadaqat li'annaha ab'ad 'anir riya fa wajhu al munasab az-zahir. Mu'allif atau pengarang kitab ini menjelaskan tentang keterkaitan ataupun hubungan dengan ayat yang sudah kita baca. Beliau mengatakan la tazalul ayat tatahaddas anil infaq. Ya. Ayat yang akan kita baca ini ya masih membicarakan atau membahas tentang masalah yang berkaitan dengan al-infaq. Ya. Artinya pembahasan masih berhubungan terkait dengan masalah apa? Infak, ya. Tuh. Fi wujuhil birri wal khair, ya. Yang mana ya infak yang kita lakukan itu adalah suatu infak yang dalam bentuk kebaikan, ya. Tuh. Wa a'laha al jihadu fi sabilillah, ya. Dan yang paling tinggi infak itu ya bertujuan apa? Al jihad fi sabilillah. Ya, dengan bertujuan untuk apa? Berjuang di jalan Allah. Ya. Karena kan kita tahu ya, banyak orang-orang yang menginfakkan, kadangkala orang tersebut ya banyak tidak mengetahui tentang kemanfaatan dari apa yang mereka infakkan. Ya, sebagai contoh saja, sekarang sudah marak ya di berbagai toko ataupun swalayan seperti Indomaret ya, ataupun Alfamart ataupun Alfamidi ya, ketika kita memiliki sisa ataupun uang kembalian ya yang si petugas itu mengatakan ya nggak ada kembalian Pak, bisa diinfakkan ya. Kadang kan tuh orang bertanya kayak gitu ya, lah kita yang punya uang wajib bertanya. Kenapa wajib bertanya? Kita harus tahu, kita tanya uang itu infaknya untuk diapakan ya. Biasanya sih mereka menjawab akan disalurkan ke Baznas atau Laznas. Ya, coba. Lah kalau memang seperti itu, ya, itu oke lah. Kita akan memberikan ya, ya meskipun tidak seberapa nominal uang yang kita berikan. Ya. Lah buat kita kan tidak melihat besar atau kecilnya uang yang akan kita berikan itu. Akan tetapi ya kita akan melihat kemanfaatan dari uang yang kita infakkan itu. Ya, lah kalau tuh kita dengan ya tanpa apa namanya memikirkan lagi, kita infakkan uang itu yang kita nggak tahu, kemudian kita nggak nanya, ya, laqaddarullah tuh uang yang kita infakkan dimanfaatkan untuk hal-hal yang apa? Yang negatif, ya, ataupun yang bersifat maksiat. Lah apakah kebagian kita dosanya tuh? Ya, pasti kita bakal kebagian apanya? Dosa dari apa yang kita infakkan. Ya, ya banyak sih, itu salah satu contoh kecil aja. Ya. Nah, bagi kita seyogianya atau seharusnya orang-orang yang beriman itu ya, ketika berinfak ya, itu tujuannya adalah apa? Ya, jihad. Ya. Tuh, dalam rangka apa? Berjuang ya di jalan Allah. Ya, seperti ada orang-orang yang memang benar-benar membutuhkan ya bantuan kita ya, dalam tanda kutip mungkin nih orang bisa jadi orang non muslim atau orang kafir ya, saat orang tersebut betul-betul memerlukan bantuan, kita lagi ada punya rezeki, kita bantu, bisa jadi itu menjadi wasilah buat orang itu ngapain? Mau memeluk agama Islam. Ya kan? Itu namanya jihad kita, berjuang, ya. Nah, itu pahalanya sangat besar sekali. Ya. Lah kalau kita salah manfaatin, salah gunain tuh uang, ya, kita bilang infak lah. Ya, ya memang sih yang namanya infak itu ada infak yang wajib, ada infak yang sunnah.
Ya, tuh ada infak yang mubah juga, ada. Ya, tapi kan kita ya ketika kita melakukan sesuatu itu kita pengen mendapatkan apa? Ganjaran ya ataupun pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya kan ganjaran itu Allah akan berikan sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa yang kita lakukan. Ya, makanya kan ada istilah dalam suatu kaidah mengatakan al jaza ala jinsil amal. Ya, balasan itu sesuai dengan apa? Jenis perbuatan atau pekerjaan yang kita apain, yang kita lakukan. Ya, nah kalau kita judulnya kita bilang infak, kita tahu kalau duit itu bakal digunakan dengan untuk hal-hal yang enggak manfaat, kemudian kita diemin, ya, kita kebagian apanya itu? Dosa dari apa yang kita keluarkan itu, ya. Nah, makanya ya di sini jelaskan ya tujuannya adalah apa? Ya, jihad di jalan Allah, ya. Wal infaq li'i'la'i kalimatihi. Ya, infak juga itu bertujuan apa? Li'i'la, ya, untuk meninggikan kalimatihi, kalimat Allah. Maksud kalimat di sini adalah untuk meninggikan ajaran ataupun agama Islam. Ya, mereka biar tahu kalau agama Islam adalah agama yang apa tuh? Ya, selalu memperhatikan tentang apa? Ya, kebutuhan ataupun ya yang diperlukan oleh orang lain. Ya, manusia itu pastikan dengan sebutan makhluk sosial, dia pasti memerlukan bantuan orang lain. Suatu saat dia juga membutuhkan bantuan orang lain. Ya, tuh. Nah, kalau dia tujuannya adalah kalimat itu untuk meninggikan kalimat Allah, ya, biar itu tujuan orang-orang tahu kalau Islam adalah agama yang memang benar-benar apa? Mengajarkan para penganutnya atau pemeluknya untuk menjadi orang-orang yang apa? Yang dermawan. Ya, tujuannya kita seperti itu, ya. Tuh. Wa turaghibu fi ikhfa'is sadaqat. Ya, bahkan ya, dalam ayat yang kita baca nanti ini ya dianjurkan agar apa? Ikhfa'is sadaqat. Ya, kita itu merahasiakan sedekah yang kita keluarkan. Ya. Karena kan dalam sebuah hadis yang panjang itu kan Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan apa itu? Ya. Nabi katakan sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ya, ada 7 kelompok orang ya yang nanti di hari kiamat Allah akan berikan naungan kepada 7 orang itu. Ya, yang mana pada hari itu tidak ada naungan, tidak ada pertolongan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuh. Nah, di antara ketujuh kelompok itu, ya, Nabi sebutkan siapa itu? Nabi katakan wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma yunfiku yaminuhu. Ya, seseorang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, ya tuh, fa akhfaha, kemudian dia merahasiakan, ya tuh, merahasiakan dalam arti tidak diumbar, tidak perlu orang tahu, apalagi diceritain ke orang lain tuh, ya, sampai-sampai Nabi gambarkan hatta la ta'lama shimaluhu ma yunfiku yaminuh. Tangan kirinya nih enggak tahu kalau tangan kanannya sudah ngapain? Memberikan sedekah ataupun infak kepada orang yang membutuhkan. Ya, kalau kita lihat kan secara logika kita aja nih, jarak antara tangan kanan sama tangan kiri seberapa jauh sih? Ya, tuh, itu cuma gambarannya saja, majazi. Ya, tuh. Artinya apa? Kalau bisa jangan sampai itu apa? Ya, sedekah yang kita keluarkan itu ada atau punya niat-niat lain selain niat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Lah kenapa dianjurkan seperti itu? Li'annaha ab'ad 'anir riya. Ya, karena dengan kita merahasiakan sedekah, dengan kita merahasiakan infak yang kita keluarkan, ab'ad 'anir riya. Itu akan menjauhkan dari sifat ataupun perbuatan riya yang nantinya. Ya, kita tahu yang namanya riya itu apa sih? Asyirkul asghar. Ya, syirik yang kecil. Ya, syirik yang kecil dosanya hampir sama sama syirik yang gede. Ya, tuh. Nah, kayak kan Nabi bilang inna akhwafa ma akhafu ala ummati.
Ya, sesuatu yang paling aku takutkan kepada umatku kata Nabi adalah apa? Ya, asyirkul asghar. Ya, ketika mereka itu berbuat syirik yang kecil. Ya, para sahabat bertanya, "Qila ya Rasulullah, ya, wahai Rasul, wa ma huwa syirkul asghar ya Rasulullah?" Apa yang engkau maksud dengan syirik yang kecil? Nabi menjawab, ar-riya'u fil amal. Ya, yang dikategorikan seseorang melakukan riya kecil adalah apa? Berbuat riya ketika melakukan suatu perbuatan. Ya, riya berasal dari kata ro'a. Ya, arti ro'a apa sih? Ngelihat. Riya pengen dilihat. Ya, pengen dilihat biar orang tahu, biar orang apa itu? Muji dia. Ya, nah itu padahal itu adalah sesuatu yang enggak penting buat kita. Karena Allah sudah katakan wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Ya, dan berbuatlah. Ya, tuh. I'malu kata Allah, ya. Fasayarallahu, Allah akan melihat perbuatan-perbuatan kita. Rasul akan melihat perbuatan-perbuatan kita. Terakhir disebutkan oleh Allah apa? Wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman juga akan melihat kalau kita bersedekah tanpa pamrih, ya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala, ya, itu. Fawajhul munasabah zahir, ya. Jadi bentuk adanya, ya, kesesuaian atau kecocokan dalam ayat yang akan kita baca ini zahir, nampak, ya, kelihatan. Jadi masih apa? Masih berhubungan dengan ayat yang sudah kita apain? Yang sudah kita baca, ya. Nah, sekarang kita beralih kepada al-lughah. Ya, penjelasan beberapa kosakata. Ya, ini akan membantu kita untuk lebih memudahkan memahami, bahkan bisa menerjemahkan maksud dari penggunaan kata atau kalimat dalam ayat yang akan kita baca ini dalam Al-Qur'an, ya, tuh. Yang pertama fani'imma, ya. Kalimat atau kata fani'imma nanti kita akan jumpai itu asluha, ya. Asal kata fani'imma itu berasal dari kata apa? Na'ima. Ya, artinya na'ima itu artinya apa? Ya, na'ima. Ma, ya. Udghimatil mimani. Ya, tuh huruf mimnya itu diidghamkan. Ya, kalau idgham berarti diapain tuh? Hah? Disamarkan atau didengungkan? Ya, dengungkan itu, ya. Tuh, maka berubah menjadi kata apa? Ni'imma. Ya, seperti kata tuh, ya, kalau ada huruf apa namanya itu idgham mimi, ya, atau ada huruf-huruf yang idgham bertemu salah satu huruf apa tuh? Huruf yang, ya, idgham itu nun mati, ya, atau sukun bertemu dengan apa? Ya, huruf idgham, maka itu harus diapain? Didengungkan itu, ya. Qala Az-Zujaj, berkata Az-Zujaj, ai, ya, ni'amus syai', ya, adalah apa itu? Ni'amus syai', ya, kenikmatan sesuatu atau sesuatu kenikmatan. Ya, tuh. Itu kata, ya, asal dari arti apa? Ni'imma, ya, itu artinya sesuatu yang baik tuh. Yang kedua, suruh, ya, al-hasar artinya al-habsu. Ya, al-habsu itu artinya apa? Ai habisu anfusahum 'alal jihad. Ya, tuh, artinya menahan, ya, mengurung diri mereka untuk melakukan apa? Jihad. Ya, itu namanya suruh. Ya, waqad taqaddama makna al-hasar. Ya, sebagaimana sudah dijelaskan tentang makna atau arti al-hasar pada, ya, pembahasan yang sebelumnya sudah dijelaskan itu. Kemudian ada kata lagi at-ta'abbub, ya, at-ta'abbub minal iffah. Ya, kalimat atau kata at-ta'abbub itu berasal dari kata al-iffatu. Ya, yuqalu affa 'anil syai'. Apa itu affa itu? Ya, apa-apa? Hah? Ya, ya, bisa diartikan itu, ya, apa sih? Apa itu? Menjaga. Ya, iffah. Ya, tuh artinya menjaga. Yuqalu
Affa anisyai, dia menjaga dari sesuatu. Amsaka anhu, artinya dia berpegang. Ya, wa tanazzahu an talabihi. Ya, dan dia meminta untuk apa? Tanazzah. Ya, membersihkan atau mensucikan dari segala apa? Permintaan. Ya, tuh. Apa maksudnya? Wal muradu at-ta'affuf anis su'al. Ya, menjauhkan dari yang sifatnya meminta. Ya, dia menjaga dirinya dari untuk apa? Meminta-minta. Ya, jadi kan orang kalau minta-minta tuh jangan dianggap itu suatu perbuatan yang apa tuh, yang mulia. Ya, namanya orang minta itu apalagi kepada manusia itu perbuatan yang apa tuh? Ya, yang tidak baik. Ya, bahkan dikatakan itu ya bisa ke dalam kategori itu apa? Dia itu yakin ya meminta kepada makhluk. Padahal kan Nabi sudah katakan fa iza sa'alta fas'alillah. Ya, kalau kalian pengen minta, maka mintalah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, fa iza sta'anta fasta'in billah. Apabila kamu minta pertolongan, kata Nabi, maka minta pertolonganlah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan meminta. Tapi kalau diberi lain. Ya, kalau orang diberi yang meminta itu beda. Ya, kalau orang diberi ada yang sifatnya hadiah, ada yang sifatnya infak, ada yang sifatnya zakat. Ya, tuh. Tapi kalau kita memberi sesuatu kepada orang, ya, dia bukan orang miskin, tapi dia adalah sebagai seseorang yang mungkin punya peran buat dia. Entah itu dia sebagai seorang guru, ya, sebagai seorang apalah namanya, dia bukan orang miskin. Kita selaku murid memberi kepada dia, itu jangan dibilang kita sedekah nih guru kita. Ya, itu nggak boleh. Kenapa? Karena ya seorang tuh guru, dia orang mampu, kita bilang dia menerima sedekah itu nggak dibenarkan. Ya, tapi kalau kita bilang itu adalah hadiah, maka itu apa? Diperbolehkan. Ya, jangan seorang murid bilang, "Guru, aneh sedekah sama ente nih," katanya. Ya. Jangan. Nggak pas ya itu. Mungkin lihat dulu kondisi gurunya. Ya, kan guru itu nggak semuanya atau orang-orang yang susah. Ya, namanya guru ada yang hidupnya jauh lebih mapan dari siapa? Dari murid-muridnya. Ya, makanya kita apain? Kita lihat dulu kondisi guru yang akan kita beri, ya. Jadi jangan salah. Ketika ada seorang murid memberi sesuatu kepada gurunya, jangan dibilang apa? Ya, zakat ataupun sedekah. Jangan ya, tapi adalah dalam bentuk apa? Hadiah. Ya, hadiah itu. Apa-apa kalau hadiah. Baik. Bisimahum. Ya. Sima. Asima al-alamah. Ya. Asima itu artinya tanda. Ya. Allati ya yuqrab biha syai'. Ya, untuk mengenali sesuatu. Itu namanya tanda atau apa tuh? Asima. Ya. Yuqalu, ya, seperti ada ungkapan si mia kal kimia, itu ya. Ini contoh-contoh aja itu, ya. Ucapan kimia itu. Wa asluha minas sammah, ya. Karena sima itu berasal dari kata as-sammah. Bima'na al-alamah, artinya tanda. Mana contohnya? Contoh dalam firman Allah, simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Tuh. Simahum, tanda-tanda yang ada pada mereka itu fi wujuhihim, nampak di wajah mereka, di muka mereka itu apa? Min asaris sujud, bekas apa itu? Bekas air wudhu. Ya, jadi umat Nabi Muhammad tuh ya nanti saat dibangkitkan, ketika tuh umat Nabi Muhammad rajin menjaga wudhu, maka tuh mukanya akan bersinar, ya, melebihi sinarnya bulan purnama. Ya, makanya Nabi katakan inna ummati yud'auna yaumal qiyamah. Ya, sesungguhnya umatku nanti ya yud'auna yaumal qiyamah, saat mereka dikumpulkan pada hari kiamat, apa tuh? Ya, hurran muhajjalin. Ya, wajah-wajah mereka itu, muka-muka mereka itu apa? Bersinar.
Ya, kenapa? Min asaril wudu. Disebabkan karena nih orang waktu hidup di dunia rajin ngapain? Rajin menjaga wudunya. Ya, tuh bersinar muka kita tuh Pak, lantaran kita apa ya? Rajin berwudu ya, nggak perlu pakai skincare lagi dah, nggak perlu nanti. Ya, skincare nggak laku lagi dah tuh. Ya, karena muka seseorang itu akan bersinar kalau dia apa? Rajin berwudu ya. Tuh. Baik. Ilhaba ya, ilhaba. Al-ilhab, ilhah fi su'al ya, tuh. Artinya dia ilhah, dia meminta ya. Alhab idza lahha walajja fi su'al wa talab ya, dia meminta ya saat apa itu? Saat dia membutuhkan ya, dia memohon saat dia ngapain? Butuh. Ya, kalau butuh ya sebatas untuk kebutuhan dia sih boleh-boleh aja. Ya, tapi jangan sampai kita menjadikan manusia itu sebagai apa? Tempat kita bergantung kepada orang lain. Ya, jadi nggak dibenarkan yang namanya manusia itu bergantung kepada makhluk atau kepada manusia. Ya, kita hanya bergantung kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, itulah beberapa kosakata yang dijelaskan oleh pengarang kitab ini ya. Sekarang kita masuk ke sababun nuzul. Ya, sebab turunnya ayat ini. An Sa'id bin ya Jubair annal muslimuna kanu yatasaddaquna ala fuqara'i ahli zimmah ya. Falamma kasura fuqara'ul muslimin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tatasaddaqu illa ala ahli dinikum. Fanazalat hadhil ayah laisa 'alaika hudahum mubihatun lis-sadaqati ala man laisa min dinil Islam. Ya. Jadi sebab-sebab turunnya ayat ini ya, Sa'ad bin Jubair menjelaskan annal muslimuna kanu yatasaddaquna ala fuqara'i ahli zimmah. Orang-orang ya yang beriman tuh dahulu mereka pernah ya memberikan sedekah kepada orang-orang miskin tapi agama mereka itu orang kafir. Ya, dia kafir ya, disedekahin sama siapa? Sama orang-orang kaya yang beriman saat itu tuh. Ya, tuh. Falamma kasura fuqara'ul muslimin ya. Nah, ketika dalam kondisi yang berbeda ya, semakin banyaknya orang-orang muslimin yang fakir tuh, maka Nabi mengatakan la tatasaddaqu illa ala ahli dinikum. Ya, janganlah kalian memberikan sedekah kecuali kepada siapa? Kepada orang-orang yang sama agamanya dengan kamu. Ya, tuh. Padahal kan yang namanya kafir zimmi ini adalah orang kafir yang memang nggak pernah buat macam-macam. Ya, kan saya bilang tuh orang kafir itu ada dua. Ya, ada kafir harbi, ada kafir zimmi. Ya, kafir harbi ini yang kurang ajar. Ya, yang kadang dia membuat ya kekacauan, ya, buat macam-macam, ya, tuh. Tapi kalau orang kafir zimmi ini dia hidup nggak pernah bikin apa? Ya, bikin onar. Ya, meskipun mereka hidup di tengah orang-orang yang beriman, ya, mereka tuh tidak pernah membuat macam-macam itu. Ya, sehingga kan Nabi memberikan suatu apa itu? Ya, suatu perlindungan kepada orang-orang kafir zimmi. Ya, Nabi katakan man azza zimmiyan faqad azani. Ya, barang siapa yang menyakiti orang kafir zimmi, kata Nabi, faqad azani. Maka sungguh orang itu berarti sudah menganiaya aku, kata Nabi. Ya, kalau ada orang enggak macam-macam kita gebugin. Salah apa benar? Salah. Ya kan? Biasanya kan orang yang macam-macam itu yang bikin onar tuh, ya, yang bikin resah. Nah, itu yang kita harus ngapain? Ya, perhatiin tuh, ya. Ini. Nah, ketika Nabi mengatakan ya ucapan seperti itu, jangan kalian memberikan sedekah kecuali kepada orang yang agamanya sama dengan kamu. Artinya yang seiman. Ya.
Fanazalat hadhil ayah, maka turunlah ayat ini. Ya, maksudnya apa? Memberikan teguran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuh, Pak. Ya, Nabi Muhammad aja diapain? Ditegur oleh Allah dengan ayatnya apa? Laisa 'alaika hudahum. Ya, kamu bukanlah ya orang atau manusia yang bisa memberikan hidayah kepada mereka. Ya, hidayah itu bukan dari kamu wahai Muhammad. Ya, tuh. Hidayah dari siapa? Dari Allah. Ya, karena kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja kita ingat saat beliau itu bersikeras ya, ingin memberikan petunjuk hidayah kepada pamannya, ya kan? Turun ayat tuh. Ya, kata Allah innaka la tahdi man ahbabta. Ya, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan mampu memberikan hidayah meskipun kepada orang yang paling kamu cintai. Ya, walakin Allah yahdi may yasha. Ya, akan tetapi Allah lah yang akan memberikan hidayah kepada siapa? Man yasha, kepada orang-orang yang dikehendaki. Ya, makanya yang namanya hidayah itu kan sesuatu yang tidak ternilai harganya. Ya, sampai-sampai kan Nabi kabarkan dalam sebuah hadis, la an yahdiyallahu rajulan wahidan khairun minad dunya wa ma fiha. Ya, satu orang yang Allah berikan hidayah kepada dia itu kata Nabi apa? Khairun minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik daripada apa? Dunia beserta isinya. Ya, bayangkan. Kenapa? Karena yang namanya hidayah itu nggak bisa dibeli. Karena nggak ada yang jual apa? Hidayah. Ya, hidayah itu nggak dijual dan nggak bisa dibeli. Tuh, ya. Tuh, makanya apa? Ya, Nabi diberikan teguran, ya, tuh. Mubihatun lis-shadaqah. Ya, diperbolehkannya memberikan sedekah ala man laisa min dinil Islam, kepada orang yang bukan beragama Islam. Jadi boleh aja Pak, kita sedekah sama orang kafir ya, boleh gak? Boleh, dapat pahala gak? Dapat, ya, dapat. Tapi memang skalanya itu beda, ya kan? Kita kan memberikan bantuan Pak, ya, itu lebih baik, lebih utama kepada orang yang dekat-dekat dulu. Dekat apalagi dia seagama, itu pahalanya lebih gede. Ya, tuh. Ketimbang apa? Orang yang lebih jauh. Ya, tuh. Tapi kalau yang namanya ya, kejahatan kita lakuin, kita berbuat jahat kepada orang yang dekat sama kita, ketimbang kita berbuat jahat sama orang yang jauh, dosanya gedean mana? Sama yang orang yang dekat. Ya kan? Tapi kalau pahala lebih dekat, lebih gede, kita berbuat baik kepada orang yang lebih dekat dulu. Ya, tuh jangan salah. Ya, makanya kita berbuat sesuatu itu, Nabi aja sudah dikatakan kan dalam sebuah ayat Allah katakan apa? Wa anzir ashiratakal aqrabin. Tuh. Ya, kasih peringatan, beri peringatan kepada siapa dulu? Al aqrabin, kepada kerabat-kerabat yang terdekat dahulu. Ya, tuh. Keluarganya dulu, ya, saudara-saudaranya dulu, tetangganya, baru orang yang jauh. Jangan sampai sekali lagi saya katakan kita sibuk di luar sono dakwah sementara rumah tangga kita berantakan, ini nggak dibenarkan. Ya, kita harus apain? Keluarga kita dulu. Makanya perintah Allah apa coba dalam Al-Qur'an? Anfusakum wa ahlikum. Apa itu? Naro. Ya, jaga diri kamu dan keluarga kamu dulu, ya, sebelum kamu nyuruh orang lain. Tuh, ya. Kalau kamu sudah bisa menjaga diri kamu, keluarga kamu, baru kamu ngapain? Merintahin orang lain, ya. Jangan sampai kita terkena dengan yang difirmankan oleh Allah, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Ya, engkau memerintahkan orang lain untuk berbuat baik, sementara apa? Wa tansawna anfusakum, engkau melupakan diri kamu sendiri, ya. Tuh, kabura maqtan indallah antakulu ma la taf'alun. Ya, merupakan dosa yang sangat besar di sisi Allah engkau mengatakan sesuatu, merintahkan orang lain, tapi apa? Engkau sendiri enggak mengerjakan, ya. Itu jangan sampai, ya. Tuh, nah itulah yang menjadi apa tuh? Sebab-sebab turunnya ayat yang akan kita baca nanti, ya. Jadi kepada siapapun kita memberikan sedekah, baik itu orang kafir, orang Kristen ke
ya, orang Konghucu, orang Hindu, orang Buddha, ya, orang Sinto dan lain sebagainya, ketika kita memberikan bantuan kepada kita, ya, mereka itu pahala tetap Allah akan apa? Allah akan berikan. Ya, tapi kalau mereka orang-orang kafir membantu kita orang-orang yang beriman, nggak ada pahalanya. Ya, nggak ada pahala dalam artian ya dia nggak akan mendapatkan apa-apa. Itu disimpan pahalanya itu. Ya, nanti suatu saat kalau dia jadi orang yang beragama Islam atau dia mualaf pindah ke agama Islam, maka kebaikan yang pernah dia lakukan diapain tuh? Diberikan pahalanya kepada orang tersebut, coba. Ya, makanya kurang murah apa tuh Allah kepada hamba-hambanya. Ya, orang kafir meskipun dia belum beriman, ketika dia melakukan kebaikan itu pahalanya disimpan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Allah katakan ya, Allah tidak akan apa? Menghilangkan sedikit pun kebaikan-kebaikan yang diapain, yang dikerjakan oleh orang-orang yang berbuat baik. Wala yudi'u ajral muhsinin. Ya, Allah tidak akan menghilangkan sedikit pun apa? Ya, kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang baik. Entah itu orang yang beriman kayak, entah itu orang yang kafir. Tapi syarat dia akan mendapatkan ganjaran dia harus apa? Beriman. Ya, karena di ayatnya itu selalu berdampingan. Ya, nggak akan pernah bisa dipisah tuh. Ya, kan Allah selalu mengatakan, ya, man amila salihan. Ya, barang siapa yang beramal saleh min zakarin au unsa, dari jenis laki-laki ataupun perempuan. Apa lanjutannya? Wa huwa mu'minun, dan dia itu beriman. Ya, itu janji Allah apa? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka Allah akan memberikan kepada orang yang beriman dan dia beramal soleh kehidupan yang apa? Kehidupan yang baik. Ya, tuh. Bahkan Allah katakan walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Bahkan lebih besar ganjaran ataupun pahala yang Allah akan berikan kepada siapa? Orang-orang yang beriman. Itu ya. Makanya janganlah pernah kita ya merasa bosan untuk kita selalu berbuat baik. Ya, sekecil apapun kebaikan yang bisa kita lakukan, mari kita lakukan. Ya, apalagi kita sudah berada nih di bulan Sya'ban sekarang ini. Ya, udah masuk tanggal 1. Ya, tuh, ini jalan kita untuk ya menentukan kita bakal menjadi orang yang sukses di bulan suci Ramadan ini mulai dari Rajab kemarin tuh. Rajab, Sya'ban. Nah, kalau kita Ramadan, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang apa? Al-muflih, orang-orang yang beruntung. Kita akan berpesta pora dengan apa? Dengan pahala yang Allah janjikan di bulan suci Ramadan, ya. Mudah-mudahan Allah kita berikan panjang umur, sehat walafiat, sehingga kita bisa menjumpai Ramadan tahun ini dan di tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin, ya. Nah, nanti insya Allah malam Sabtu yang akan datang kita akan lanjutkan membaca tafsirnya. Ya, kalau melihat ya jadwal malam Sabtu depan terakhir ya. Ya, karena tanggal 12 penutupan ya. Tanggal 12 itu malam Kamis kalau nggak salah. Malam Kamis penutupan, tapi mohon maaf saya nggak bisa hadir penutupan ya karena saat itu saya sedang melaksanakan ibadah umrah. Ya, saya berangkat umrah tanggal 10. Ya, jadi penutupan tanggal 12, tanggal 10 saya sudah berangkat. Ya, jadi saya melaksanakan nisfu di tanah suci Mekah insya Allah. Ya, jadi tidak bisa ikut hadir di tawakufan yang akan dilaksanakan pada malam Kamis tanggal 12 ya Februari 2025. Mudah-mudahan acaranya lancar dan bisa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada yang mau ditanya? Silakan.